Halo M-Traders, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube M-Trade. Bersama saya, Coach Aulia Akbar, dan hari ini kita akan membahas seputar bagaimana sih cara menyiasati besarnya pengeluaran di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang berpikir, harusnya dengan berpuasa kita tuh bisa lebih hemat ya, karena kita cuma makan 2 kali, pada waktu sahur dan pada waktu berbuka puasa. Tapi pada kenyataannya, pengeluaran di bulan suci Ramadan malah semakin bertambah. Adapun hal yang menyebabkan bertambahnya pengeluaran kita di bulan suci Ramadan adalah, pertama, kita seringkali diajak buka puasa bersama oleh kerabat atau teman-teman kita, baik itu di rumah maupun di restoran. Dua, sebagian dari kita pasti ada dong yang mudik ke kampung halamannya. Nah, mudik sama aja dengan keluar duit untuk traveling. Tiga, di bulan suci Ramadan ini pasti tergerak hati kita untuk bisa membahagiakan orang di sekitar kita dengan cara bagi-bagi uang THR dan lain sebagainya. Lebaran juga identik dengan baju baru. So, pengeluaran kita buat belanja juga umumnya meningkat di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, ada tradisi kirim-kirim hampers ke teman-teman, saudara, klien, dan lain sebagainya. Hampers juga butuh biaya loh guys. Teman-teman sekalian, di bulan April 2002 ini kita dikejutkan dengan satu berita, yaitu kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Dan hal itu menyebabkan adanya kenaikan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan satu contoh kasus, seorang pria bernama Jeffrey, usia 30 tahun, status baru menikah 1 tahun yang lalu, dan belum punya momongan. Istrinya kebetulan saja baru resign dan belum mendapat pekerjaan baru. Jeffrey harus menanggung biaya hidup orang tuanya, yaitu ibunya. Dan dia bisa dibilang menjadi pencari nafkah tunggal dalam rumah tangga. Gaji Jeffrey setiap bulannya adalah 10 juta, dan total pengeluarannya adalah 8,3 juta 65 ribu. Adapun surplus arus kas yang didapat Jeffrey setiap bulannya adalah 1,6 juta 35 ribu. Uang dari surplus arus kas bersih itu digunakan untuk nabung, investasi, dan kadang juga sering dipakai untuk tambahan sedekah. Ini adalah pengeluaran Jeffrey di bulan Ramadan tahun lalu. Dan Jeffrey sangat takut hal ini bakal terjadi di tahun ini. Awalnya, Jeffrey ngerasa tenang karena dia mendapatkan THR. Tapi, arus kas bersih bulanannya malah jadi negatif karena pengeluarannya melebihi pemasukan. Awalnya, Jeffrey bilang bahwa hal ini disebabkan karena dia harus mudik ke kampung halamannya. Padahal, nggak cuma mudik doang loh penyebabnya. Jeffrey bisa dibilang over budget dalam beberapa pengeluaran di bulan Ramadan seperti beli takjil, bukber, bahkan mengalokasikan dana untuk THR. Alhasil, arus kas bersihnya malah minus 3,5 juta pada Ramadan tahun lalu. Seberapa buruk sih dampaknya kalau terjadi defisit arus kas 3,5 juta dalam keuangan Jeffrey? Biar enak, kita harus lihat dulu daftar aset Jeffrey ya. Pertama, Jeffrey punya tabungan senilai 24 juta dan kita langsung mengkategorikan tabungan itu sebagai dana darurat. Kenapa? Karena uang sebesar 24 juta adalah total dari seluruh arus kas yang dimiliki Jeffrey. Uang ini jelas bukan uang dingin. Oleh karena itu, kita akan masukkan ke dana darurat. Kedua, Jeffrey punya reksadana yang kalau di total nilainya mencapai 5 juta rupiah dan saham 10 juta. Lalu dia juga punya aset pribadi berupa mobil senilai 180 juta dan gadget senilai 12 juta. Kalau di total, karena Jeffrey nggak punya utang, maka total kekayaan bersih Jeffrey adalah sebesar 231 juta. Apabila terjadi defisit arus kas seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu 3,5 juta, maka bisa dikatakan dana darurat Jeffrey berkurang dari yang awalnya 24 juta, sekarang jadi cuma 20 juta 410 ribu. Apakah keuangan Jeffrey masih bisa dibilang aman? Yang pasti, jumlah dana daruratnya berkurang. Dan sekedar info saja, di dana darurat sebesar 24 juta itu masih kurang ideal buat Jeffrey yang punya pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok dan wajib sebesar 6 juta rupiah. Tapi sisi baiknya, nggak ada aset yang dijual Jeffrey lantaran Jeffrey mengalami defisit arus kas. Hanya saja, kedepannya Jeffrey harus berhemat untuk memulihkan dana daruratnya. Teman-teman sekalian, seharusnya dengan adanya THR, maka Jeffrey akan mendapat ekstra cash untuk memperbaiki keuangannya. Bagaimana caranya?
Jeffrey bisa saja mengalokasikan seluruh uang THR-nya untuk menalangi pengeluaran tambahan yang muncul di bulan Ramadan. Tapi ada baiknya Jeffrey menentukan besaran maksimal untuk setiap pos pengeluaran. Misalnya, untuk beli takjil 250.000, untuk buka puasa bareng teman 500.000, bukber bareng keluarga 700.000, dan untuk THR keluarga 2,5 juta dan lain sebagainya. Dari skema pengeluaran ini, Jeffrey tidak mengorbankan biaya tune-up mobil dan transportasi untuk ke kampung halaman. Karena hal itu memang sangat berkaitan dengan keselamatan Jeffrey ketika bepergian. Sebetulnya, bagi-bagi THR memang cukup mulia karena kita sudah membuat orang lain di sekitar kita menjadi bahagia. Tapi tentunya hal itu harus disesuaikan dengan pengeluaran Jeffrey dan kesehatan keuangan Jeffrey sendiri. Ingat loh, Jeffrey belum punya dana darurat. Dan dana darurat ideal yang harus dimiliki Jeffrey adalah 36 juta. Dengan perhitungan, total pengeluaran wajib dan pokok yang sebesar 6 juta dikali 6 bulan. Selain itu, Jeffrey juga punya cita-cita. Dia ingin beli rumah, ingin mempersiapkan biaya kelahiran anak, nabung biaya pendidikan anak, pergi haji ke Tanah Suci, dan pensiun. Selain harus punya dana darurat, Jeffrey juga punya kewajiban untuk berinvestasi demi tujuan jangka panjang. Selain menggunakan strategi budgeting yang tadi saya sebutkan, Jeffrey juga bisa menerapkan strategi budgeting pay yourself first. Apa sih maksudnya? Dalam strategi budgeting pay yourself first, total biaya hidup sebulan didapat dari pendapatan sebulan dikurangi pengeluaran untuk nabung dan investasi. Jadi, bisa dikatakan kita menyisihkan uang terlebih dahulu untuk nabung dan investasi, baru deh sisanya dipakai untuk biaya hidup. Dalam kasus Jeffrey, di bulan April ini pemasukan Jeffrey adalah 20 juta yang terdiri dari gaji 10 juta dan THR 10 juta. Jeffrey bisa saja langsung mengalokasikan dana sebesar 3,5 juta untuk nabung dan investasi. Nah, ada sisa kan 16,5 juta. Uang itulah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai hidup Jeffrey dan menalangi pengeluaran-pengeluaran tambahan di bulan suci Ramadan. Kalau ada nih di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, Jeffrey mengalokasikan dana 3,5 juta untuk nabung dan investasi. Berapa lama sih Jeffrey bakal punya dana darurat? Anggap saja uang 3,5 juta ini akan dibagi dua, 50% untuk dana darurat dan 50% untuk investasi. Kalau kita melihat kebutuhan dana darurat Jeffrey, ya, saat ini tabungannya adalah 20 juta 410.000. Lalu kebutuhan dana daruratnya adalah 36 juta. PR Jeffrey adalah mengumpulkan dana sebesar 15 juta 590.000 agar dana daruratnya terkumpul sebesar 36 juta. Mari kita hitung kapan Jeffrey bisa punya dana darurat utuh. Oke, kita akan menggunakan kalkulator finansial ya. Pertama-tama kita akan masukkan angka 36 juta di bagian nilai yang diharapkan. Ini adalah besaran dana darurat yang seharusnya dimiliki oleh Jeffrey. Lalu, total tabungan Jeffrey masih ada 20.410.000. Nah, kita akan masukkan di bagian tabungan saat ini. Jika Jeffrey menyisihkan uang sebesar 1.750.000, kita akan masukkan di bagian paling atas. Dan untuk bunga atau imbal hasil, kita tulis 0, karena ini adalah asumsi Jeffrey menggunakan tabungan di rekening biasa untuk menabung dana darurat. Lewat perhitungan di kalkulator ini, dana darurat Jeffrey akan terkumpul dalam waktu 8,9 bulan, atau kalau dibuletin ya 9 bulan ya. Tapi apa jadinya jika Jeffrey rutin mengalokasikan 3,5 juta langsung untuk dana darurat? Jadi Jeffrey tidak berinvestasi, ya. Maka kita tulis di sini 3,5 juta. Dana darurat itu akan terkumpul dalam waktu yang lebih cepat, yaitu 4,5 bulan. Oke teman-teman, itu tadi bahasa singkat kita mengenai bagaimana sih caranya mengatur keuangan dan menghadapi pengeluaran-pengeluaran tambahan di bulan Ramadan. Pada intinya, jangan ngerasa tenang dulu mentang-mentang kita dapat THR, lalu kita bisa belanja atau keluarin duit sebebasnya. Dan jangan lupa, strategi pay yourself first bisa kamu tiru untuk membantu kamu berinvestasi atau punya dana darurat. Oh ya teman-teman, buat kamu yang mau cobain kalkulator waktu menabung dan investasi seperti yang saya gunakan pada contoh kasus Jeffrey barusan, kamu bisa hadir di acara Cuantastic dengan tema terapi cash flow di bulan Ramadan agar trading dan investasi lancar di hari Sabtu tanggal 9 April jam 10 pagi. Untuk pendaftarannya kamu bisa cek di link deskripsi bawah ya.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk follow uang kamu agar kamu makin jago ngatur duit dan investasi, dan download aplikasi Mtrade agar kamu bisa mendapatkan edukasi seputar investasi dan trading saham, serta jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube Mtrade. Sampai jumpa di video selanjutnya.